Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, haqqa hamdi hamdan hamidin, ahmadu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji persiapan ke Ramadan ya, karena kita sudah berada di akhir-akhir bulan Sa'ban, supaya kita bisa mengoptimalkan capaian kita di Ramadan nanti. Ada satu pertanyaan yang biasanya mengganjal di pikiran kita ya. Kenapa kita ini kok diwajibkan puasa? Kenapa kok diwajibkan puasa? Dan kenapa kok 30 hari ya, atau 1 bulan? Ini akan kita coba uraikan ya. Kita akan coba uraikan bahwa Allah meletakkan kewajiban puasa itu sebagai kewajiban yang sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran secara qat'i. Di ayat yang sama-sama kita sudah hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kaum terdahulu ya, sebelum kalian, supaya menjadi orang yang bertakwa. Di sini Allah memberitahu kita bahwa arah puasa nanti adalah menyempurnakan ketakwaan. Takwa sebagai personifikasi ideal yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran itu dipastikan tidak akan tercapai tanpa puasa. Begitu juga dengan sholat. Ya. Tidak mungkin takwa itu bisa dicapai tanpa sholat. Tidak mungkin juga takwa itu dicapai tanpa zakat. Nah, 3 poin ini menjadi sangat sentral. Kalau haji nanti bagi yang mampu. Tapi pertanyaannya kenapa orang harus puasa? Ya, kenapa harus puasa? Dan kenapa ketakwaan itu tidak bisa tercapai tanpa puasa? Ketakwaan itu, takwa itu diartikan oleh para ulama secara istilah, makna bahasanya adalah takut. Ya. Takut kepada Allah, bukan takut yang seperti orang takut kepada binatang atau hal yang menakutkan yang membuat mereka pergi jauh. Takwa ini maknanya takut tapi harus mendekat. Ya. Takut tapi harus mendekat. Sedangkan secara istilah biasanya para ulama mengartikan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Menunaikan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Ya. Itu takwa. Persoalannya adalah kenapa kita ini tidak seluruhnya, tidak dalam setiap saat selalu nyaman untuk menunaikan perintah Allah. Kenapa kadang-kadang datang rasa malas untuk menunaikan perintah Allah? Kenapa kadang-kadang mau sholat itu kok malas? Kenapa mau zikiran itu kok malas? Kenapa mau ibadah itu kok kadang terasa malas? Bahkan lebih hebat lagi, ada orang yang tidak mau. Ya. Sudah tahu puasa itu wajib, nanti ada juga yang tidak puasa. Tanpa ada udzur syar'i. Sudah tahu sholat itu wajib, ternyata ya ada juga yang tidak bisa sholat. Padahal dalil ya tahu. Ya. Dalil ya tahu, ceramah ya berkali-kali dengarkan. Tapi kenapa tidak bisa bergerak untuk tunduk patuh melaksanakan perintah Allah? Bahkan yang Allah larang malah dilakukan. Apa yang terjadi?
Ini tidak lain karena terlalu kuatnya dorongan negatif yang ada di dalam diri orang itu dan terabaikannya suara positif yang ada di dalam diri orang tersebut. Potensi positif yang ada di dalam dirinya diabaikan dan menguat potensi negatif yang ada di dalam diri orang itu. Nah, kita menyebut potensi negatif itu adalah nafsu. Nafsu. Jadi kalau ditanya kenapa orang kok jadi malas, ya karena nafsu. Karena Imam Ghazali mengingatkan kita semuanya bahwa nafsu itu sifat dasarnya adalah menentang untuk ketaatan. Nafsu itu pada prinsipnya dia itu egois, egois, tidak mau tunduk, mau menangnya sendiri, sampai-sampai Ibnu Arabi menggambarkan bahwa nafsu itu diciptakan oleh Allah ketika ditanya man ana wa man anta. Allah bertanya ke nafsu, saya siapa, kamu siapa? Nafsunya jawab, ana anta. Aku ya Allah, kamu ya kamu. Nafsu itu sebegitu beraninya. Ya, Allah saja dilawan oleh nafsu. Ya, maka jangan kaget kalau di dunia ini ada anak ngelawan bapaknya. Ya, ada istri berani ngelawan suaminya dan seterusnya. Karena memang nafsu punya natur untuk memberontak, melawan. Ya, melawan, dia mau menangnya sendiri. Maka nafsu itu maunya tidak mau diatur. Ya, diajak ibadah rutin 5 waktu itu nafsu nggak mau, nafsu maunya istirahat. Ya, nafsu itu maunya istirahat. Nafsu itu kesenangannya cuma makan enak, minum enak, tidur enak, ya istirahat. Ya wis itu saja yang dikejar oleh nafsu itu. Karena itu nafsu itu akan menolak untuk diajak taat. Maka ketika kita berhasil untuk taat, ketika kita melihat ada orang yang sudah rutin di dalam ibadah, itu bukan keadaan yang serta-merta terjadi, tapi itu hasil proses lama di dalam batinnya untuk mengekang hawa nafsunya dan ditundukkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, proses mengalahkan nafsu ini, proses menundukkan nafsu ini, tidak ada cara yang lebih tepat ya, kecuali dengan dilaparkan. Sehingga Dhunnun al-Misri di dalam Risalah Qusyairiyah, beliau mengatakan ma'azzallahu 'abdan bi'izzin huwa a'azzul lahu illa ayyanzura dzalika nafsahu. Tidak ada orang yang dimuliakan Allah dengan kemuliaan kecuali orang itu dibuat oleh Allah, dia bisa ngerti nafsunya. Sebaliknya, ya, ma adallallahu 'abdan bidzillin, ya, Allah tidak menghinakan orang dengan sebuah kehinaan. Ya. Adallullahu illa ayyahjibahu an nafsihi. Tidak bisa orang itu dihinakan oleh Allah dengan kehinaan kecuali yang lebih hina, kecuali dia ditutup, tidak bisa mengenali nafsunya. Orang kalau sudah tidak bisa ngerti nafsu, ya, orang sudah tidak bisa ngerti tensi syahwat keinginannya, tidak bisa mengerti dan tidak bisa mengendalikan emosi
daya marahnya, maka orang semacam ini sudah tidak bisa diharapkan baiknya. Tidak bisa diharapkan baiknya. Karena baik buruk itu nanti ada di persoalan ini. Dan jika orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik di sisi Allah, pasti orang itu akan tajam ke dalam. Dia akan jeli melihat kelemahan dirinya. Dan dia tahu tentang keburukan dirinya, nafsunya. Dan dia serius untuk membenahi nafsunya. Sementara orang yang tidak dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, atau orang itu memang dikehendaki Allah untuk dihinakan, maka orang itu akan terbutakan dari nafsunya, dari dirinya. Sehingga kita menyebut orang ini adalah orang yang tidak tahu diri. Dia tidak tahu terhadap dirinya, tidak tahu terhadap nafsunya. Kalau orang sudah tidak tahu nafsu, tidak tahu diri, maka orang semacam ini sudah tidak bisa diharapkan lagi kebaikannya. Syekh Mu'atta'illah Sakandari mengingatkan bahwa kata beliau, laula mayatinun nufus, jika tidak karena medan pertempuran terhadap nafsu, masafa bainaka wa bainahu, tidak ada jarak antara kita dan Allah itu. Tidak akan ada jarak yang mendinding antara kita dan Allah sehingga kita bisa melampaui jarak itu. Tidak akan ada pemisah antara kita dengan Allah sehingga kita butuh untuk menghilangkan pemisah itu. Kecuali itu adalah nafsu. Sehingga kalau kita bertanya, seberapa kedekatan kita kepada Allah? Pertanyaannya adalah, seberapa tebal nafsu kita? Seberapa kita itu masih memperturutkan nafsu kita? Semakin kita itu memperturutkan nafsu, itu artinya semakin jauh jarak kita dari Allah. Semakin kita itu mampu menundukkan nafsu di jalan Allah, maka semakin dekat kita kepada Allah. Maka dekat jauh kepada Allah itu bukan dari sisi arah, karena Allah itu tersucikan dari arah dan tempat. Itu semata-mata dari kesadaran orang itu terhadap Allah Ta'ala. Karena itu Abu Madian menyatakan, tidak mungkin orang itu bisa wusul kepada Allah. La sabila ilal wusul ilallah illa min babil akbar, ay babil maut. Orang itu tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kecuali orang itu masuk dari pintu besar. Apa pintu besar itu? Pintu besar itu adalah babul maut, pintu kematian. Nah, mati sendiri, orang itu tidak bisa ketemu Allah kecuali orang itu mati. Nah, mati sendiri itu menurut Abu Madian ada dua. Mati itu ada dua jenis. Ada al-mautut tabi'i, ada al-mautul ikhtiyari. Ada mati tabiat, mati alamiah, mati-mati biasa yang seperti kita saksikan kalau ada orang yang meninggal di jalan Allah. Yang kedua mautul ikhtiyari, al-mautul ikhtiyari, mati yang diusahakan. Jadi kata Abu Madian, kalau orang itu mau ketemu Allah harus berani mati. Kalau tidak berani mati, ya tidak bisa ketemu Allah. Cuma matinya ada dua, ada mati beneran, ada mati diusahakan. Mati diusahakan jangan salah paham, ya. Mati diusahakan itu bukan terus kita bunuh diri, bukan itu.
Nah ini nanti yang kita sebut sebagai mati nafsu. Ya, mati nafsu. Maka kalau ada makalah, ada yang menyebut ini makalahnya Umar, tapi ada yang menyebut hadis, ya. Tapi lebih kuat ulama menyebut ini makalahnya sahabat. Ketika ada pernyataan mutu qabla an tamutu, ya, matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, matilah kamu sebelum kamu mati itu beda mati. Ya, matilah kamu itu mati ikhtiari. Qabla an tamutu sebelum kamu mati tabi'i. Ya, matilah kamu mati nafsu sebelum kamu mati beneran. Ya, sebelum mati beneran itu kalau bisa nafsu itu sudah dimatikan. Istilah mati nafsu di dalam bahasa para ulama kita itu tidak dimaksudkan dalam makna lugasnya, dalam makna apa adanya. Bukan itu. Bukan kemudian kalau orang itu mematikan nafsu berarti tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Bukan itu. Karena nanti pasti kita akan tabrakan dengan hadis Rasul, la rohbaniyata fil Islam. Ya, tidak ada kerahiban di dalam Islam. Ya, Islam itu tidak ada sampai kepingin alim terus tidak kawin dan seterusnya, itu tidak ada. Tidak ada masalah dengan persoalan barang halal. Ya. Selama orang itu bisa memastikan kehalalannya. Ya, sehingga kata Syekh Ibrahim bin Adham, atib mat aman. Ya, kata beliau, baguskan makananmu. Fama ba'daha minas sawmi wala siyam. Setelah itu kamu tidak perlu puasa-puasa sunnah yang banyak, tidak apa-apa. Kamu tidak sholat sunnah banyak, tidak apa-apa. Yang penting pastikan makananmu halal. Memastikan makanan halal zaman sekarang ini sak repotnya, sak kerepotan. Jadi kalau kita diskusi sama teman-teman di BP POM, ya, dengan teman-teman yang di majelis fatwa halal dan seterusnya, itu memang wah bisa ruwet kalau kita semakin ngerti tentang persoalan halal haram. Bagaimana masyarakat kita itu teledornya, bagaimana percampuran makanan-makanan unsur-unsur yang tidak halal itu di dalam berbagai jenis makanan dan barang-barang yang kita miliki. Nah itu tentu membutuhkan kepastian. Tapi kalau orang itu benar-benar hati-hati dalam persoalan makanan halal, itu selesai itu kata Ibrahim bin Adham, tidak ada yang perlu ditakuti tentang persoalan makanan minuman selama itu halal, ya, asal tidak berlebihan. Nah, yang dimaksud oleh para ulama nafsu itu mati itu sebenarnya adalah nafsu itu tunduk patuh di dalam kendali hati kita. Nafsu itu tunduk patuh dalam perintah Allah dan Rasulnya. Ketika nafsu itu sudah tidak berontak dan tidak liar, maka nafsu itu sudah dalam kendali sepenuhnya. Maka nafsu itu disebut nafsu yang sudah mati. Tapi bukan berarti benar-benar mati. Ya, kalau begitu nanti marah semua istri-istrinya itu kalau nafsunya mati. Ya. Jadi bukan itu. Mati terhadap yang dilarang Allah. Mati terhadap yang diharamkan Allah. Ya, tapi semangat kalau di dalam yang halal. Mosok mau sholat terus gitu tidak pakai nafsu. Yo gak semangat. Orang sholat ya harus semangat. Ngaji ya harus semangat. Gitu ya. Orang mendatangi istri ya semangat. Ya, kata itu saya tidak sebut nama ulama besarnya. Ada ulama besar kita yang mengatakan, aku itu semangatku mendatangi istri itu sama seperti semangatku mendatangi sholat. Loh, itu bukti bahwa yang dimaksud mati itu bukan terus mati
terus tidak punya selera, bukan itu, bukan. Tapi pada yang haram, orang itu harus mati. Jadi kalau ruhani itu benar-benar sudah bagus, itu kayak mobil yang masih baru keluar ya dari perusahaannya, masih sempurna semuanya. Gasnya yo kenceng, remnya yo pakem gitu ya. Sehingga kalau waktunya ngegas yo bagus, waktunya ngerem yo pakem. Ya tahu kapan waktunya ngerem, tahu waktunya ngegas. Nah, kalau mobil itu sudah nggak jelas, ya, waktunya ngegas malah ngerem, waktunya ngerem malah ngegas-ngegas. Itu mobil sudah nggak karu-karuan itu ya, nggak karu-karuan. Ketemu istrinya ngerem-ngerem, ketemu istri orang lain ngegas-ngegas, ya nggak normal ini ya. Nggak normal, nafsu kayak begini ini nggak normal. Ketemu perempuan lain ngegas-ngegas, ketemu perempuannya sendiri malah ngerem-ngerem, ini udah nggak sehat. Sudah tidak sehat. Ketemu makanan yang halal tidak bersyukur, tapi ketemu yang haram malah terus mengimpikan. Ini ruhani yang sudah kacau. Di 11 bulan kemarin, ya, di 11 bulan sampai hari ini, itu kita kontrol terhadap nafsu itu rata-rata lemah. Lemah. Karena kita lepas terus. Mau apa makan, makan. Apa mau diminum, minum. Mau kawin ya asal istrinya, kapan nikah ya semau, ya semaunya. Jadi terus dilepas nafsu ini, ya, terus dilepas. Nah ini bahaya kalau nafsu terus dilepas terus, tidak diservis. Oh itu bahaya. Nanti kita lupa bahwa kita ini punya sisi lain dari dimensi kebinatangan kita. Kita ini ada dimensi kemalaikatannya kalau bahasa Imam Ghazali. Karena fisik kita ini dari jenis hewan, karena jenis hewan maka kita punya natur kehewanan. Natur kehewanan itu ditandai dua bagian. Satu, natur binatang jinak. Natur binatang jinak itulah yang membuat kita jadi senang makan, senang minum, senang kawin. Dan kita punya natur binatang buas, itu yang membuat kita jadi bisa marah, bisa dendam, bisa membunuh. Nah, natur binatang jinak inilah yang kemudian nanti disebut nafsu syahwat. Natur binatang buas itulah yang nanti disebut nafsu ghadab. Nah, nafsu syahwat ghadab kita ini, nafsu syahwat kita ini, kata Imam Ghazali, sifat dasarnya itu rakus, tamak, tidak tahu batas. Siapapun dia, meskipun berdasi, pakai jas, meskipun kelihatannya bagus, rapi, cantik, kalau dia tidak pernah mengelola jiwa binatang jinaknya, tetap liar, ya. Tetap rakus, tamak, tidak tahu batas. Ya. Kalau orang tidak pernah belajar untuk menahan diri terhadap apa yang diinginkan, orang itu tetap rakus, tamak, tidak tahu batas. Maka puasa itu dihadirkan Allah untuk meredam ini. Sengaja kita itu ditahan nanti oleh Allah ya, dalam 1 bulan ini, tidak dituruti. Maka nafsu kita tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih hubungan suami istri. Semua direm, ya, semua ditahan oleh Allah. Supaya ditahan, dilemahkan. Ya, dilemahkan. Kenapa nafsu ini kok dilemahkan? Kata para ulama, tabi'atun nafsi, tabiatnya nafsu itu, sifat dasarnya nafsu itu kadzabatil harum, seperti binatang liar. Nafsu kita ini aslinya kayak binatang liar. Kalau dia tidak dididik, tidak akan pernah bisa nurut, seperti anjing liar, seperti kuda liar.
Nah, teknik menundukkan binatang liar itu yang paling canggih adalah dengan dilaparkan. Panjenengan bisa amati pawang-pawang binatang yang bisa menjinakkan binatang dan kemudian dia tunduk dalam perintah-perintahnya. Itu pasti tekniknya dengan dilaparkan. Nurut dikasih makan, terus suruh jalan lagi, suruh lompat, suruh ini, nurut dia. Kita yang tidak beda-beda, kita ini memang dari bahannya dari binatang juga. Kalau kita disuruh taat ke Allah dalam keadaan kenyang, pikiran kita tidak akan mau banyak-banyak sholat. Sebentar aja, setelah itu yang dengerin musik lah, yang main lah, yang ngobrol, yang pokoknya tidak akan mau taat. Itu sudah fitrahnya. Maka dilemahkan. Begitu dilemahkan, nafsu itu akan nurut dia. Tunduk pada perintah-perintah rajanya. Siapa rajanya itu? Rajanya itu ruhani kita. Atau sering disebut kolbu, sering disebut ruh. Itu yang merupakan jenis dari unsur kemalaikatan kita. Yang dia tidak punya kerinduan kecuali untuk bersama Allah selalu, untuk dekat dengan Allah. Karena itu, buruk tidaknya orang itu sebenarnya hanya persoalan bagaimana dia mampu atau tidak mengendalikan nafsunya. Baik nafsu syahwat maupun ghadabnya. Jika orang bisa melakukan itu, maka dia orang soleh. Ya. Orang soleh. Nah, kalau dia tidak mampu menundukkan itu semuanya, dia toleh. Nah, itu bedanya soleh sama toleh. Ya. Soleh itu orang yang baik, toleh itu orang yang kurang ajar, orang yang tidak baik. Ya. Orang yang tidak baik. Maka Imam Ghazali menggambarkan begini. Perumpamaan nafsu, ibadah, dan setan. Itu seperti anjing, setan itu seperti anjing, nafsu kita itu seperti tulang belulang, ibadah kita itu seperti hardikan, pengusiran. Sekenceng apapun Bapak usir anjing itu untuk pergi, dengan diteriaki, pergi. Tapi kalau tulang dan dagingnya masih Bapak gembol, masih digendong, anjing ini tidak akan pernah pergi jauh. Paling cuma menghindar setengah meter, setelah itu yang ngejar Bapak lagi. Meskipun jenengan sholat berokat-rokaat, beribu-ribu rokaat, meskipun sudah ngaji sampai wande-wancus, tapi tidak belajar nahan nafsu, tidak belajar nahan amarah, tetap keras kepala, tetap marahan, tetap pendendam, gak berubah wataknya, begitu saja. Karena itu sampai Imam Qutb Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan, "Malam yataghalghal bi'ilmina hadza mata musirran 'alal kaba'ir fa huwa la yash'ur." Kalau orang tidak mau belajar bagaimana menundukkan, mengalahkan nafsunya untuk ditundukkan kepada Allah, membuang sifat-sifat buruknya untuk mengganti sifat baik. Orang tidak mau belajar ilmu ini, yang disebut ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu thariqah. Hati-hati kata Hasan al-Syadzili, dia bisa mati, nanggung dosa besar, sementara dia tidak ngerasa. Kenapa? Karena dia masih terkendala, masih dikendarai oleh nafsunya. Maka cara paling efektif melemahkan nafsu adalah dengan puasa. Karena itu kemudian Allah mensyariatkan kita ini dengan puasa. Karena memang tidak mungkin nafsu kita ini untuk bisa dilatih kecuali dengan dilemahkan. Nah, dengan dilemahkan maka Allah hadirkan puasa. Maka Ramadan itu hadiah yang sangat agung dari Allah.
Kalau seandainya kita tidak diberi Ramadan, rasanya kita itu ya udah agak bakal puasa-puasa, makan terus itu. Ya, makan terus. Nanti panjenengan perhatikan. Bedanya masjid ini Ramadan tidak Ramadan atau di masjid manapun. Pasti akan lebih rame, pasti akan lebih meriah kegiatan ubudiyahnya Ramadan. Lihat kita sendiri. Kualitas kita di luar Ramadan sama saat Ramadan. Yo dari sodakohnya, dari baca Qur'annya, dari puasanya, dari sholatnya, itu pasti lebih bagus semuanya. Nah itu bukti bahwa ketika dilemahkan perut kita ini, nafsu kita itu, maka bangkit ruhani. Nah, bangkit ruhani kehadirat Allah. Itulah tujuan paling utama kenapa kita ini harus dilaparkan. Kenapa kok laparnya itu 1 bulan? Ya, di dalam agama kita ini teori pembentukan itu adalah 40 hari. Dan itu berlaku di semua fenomena. Kita sendiri dijadikan Allah dalam periodisasi 40. Di dalam hadis muttafaqun alaih, inna ahadakum yujma'u fi batni ummi 40 yawman nutfatan ila akhir hadis itu. Kamu itu diciptakan Allah dalam 40 hari bentuk cairan. 40 hari bentuk alaqah, daging yang menempel dengan plasentanya di rahim ibu. Kemudian 40 hari berikutnya fakasyawnal 'idhama lahmah. Ada tulang yang sudah berbungkus daging, sudah jadi janin maksudnya embrio. Baru kemudian dimasukkan ruh oleh Allah. 40. Nabi Musa waktu diminta oleh Allah berkholwat di Bukit Tursina, itu awalnya 30. Tapi kemudian disuruh menyempurnakan 10 lagi sehingga menjadi 40. Nah 40 ini kemudian difahami oleh para ulama ahli karakter building, ahli pembentukan kepribadian di Islam sebagai cara untuk membentuk karakter itu. Nah kita itu belajar untuk tidak nurut ke nafsu dan bangkit mengikuti kata hati, maka itu dilakukan selama 30 hari, 1 bulan. Maka harusnya selepas dari Ramadan itu sudah terbentuk kebiasaan yang berbeda. Kalau kemarin orientasi hidupnya itu materi, makan, minum, kawin, harusnya sudah mulai berubah, hidupnya sudah orientasinya akhirat. Ya, hidupnya sudah orientasinya akhirat. Nah karena 30 ini belum sempurna, maka ditambah dengan sunnah 6 hari setelah Ramadan, 6 hari Syawal. Maka kalau orang itu puasa Ramadan ditambah Syawal itu dekat 40 sudah. Maka pembentukan pembiasaannya dalam waktu 40 itu hampir sudah tercapai. Nah karena itu diantara hikmah kenapa Allah ini melatih kita nanti dengan puasa. Ya. Maka kata Imam Ghazali tadi, kalau orang itu berani melepas nafsunya, melepas tulang dan dagingnya, tanpa dia teriak-teriak pun anjing itu akan pergi. Ya, anjing itu akan pergi. Itu bedanya kenapa orang alim itu kadang ya tidak kelihatan sholatnya banyak, wiridannya banyak, tapi hatinya sebenarnya sudah lepas nafsunya. Sementara orang-orang yang awam, di dalam sholatnya itu masih pakai nafsu. Ya, sholatnya pakai nafsu. Wong jadi imam itu masih kepingin dipuji orang, ya nafsu, gitu loh ya, ya nafsu, gitu loh. Jadi masih kedorong oleh nafsu, ibadahnya pun itu didorong oleh nafsu. Sementara orang-orang alim itu tidurnya pun sudah tidak ada nafsunya, sehingga ada pernyataan tidurnya orang alim itu bisa lebih berharga di hadapan Allah daripada sholatnya orang awam. Nah itu saya kira itu poin-poin yang bisa kita sampaikan untuk pengantarnya.
Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan berkaitan dengan persiapan ke Ramadan, dipersilahkan, sementara dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, mungkin ada pertanyaan dari oleh Kiai. Apakah Haji Islam alim jika begitu? Baik, mungkin saya dulu awalnya, Kiai. Jadi belum itu banyak Ustaz kembali itu cerita bahwa Rasulullah bersabda saat Badar itu bahwa kita baru selesai perang kecil, tapi tujuh perang besar, yaitu perang pada lawan dan apakah itu secara teks dan secara makna itu benar atau tidak? Ya, hadis ini memang yang oleh ulama hadis sebagian mempertanyakan tentang kualitas matannya. Sanadnya sudah kuat, tapi kemudian dari sisi matan dipertanyakan karena kok perang melawan nafsu itu dianggap perang kecil. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadil nafsi jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil, perang Badar padahal itu, menuju perang yang besar, yakni perang melawan nafsu, itu perang yang besar. Padahal perang Badar itu terjadi di tahun ketiga. Ya. Tahun ketiga perang Badar itu sangat serius, Pak, sangat berat gitu. Orang baru pindah ke Madinah, baru berjalan 3 tahun, kok harus ditantang perang. Persiapannya tidak ada, sangat terbatas apa yang dimiliki umat Islam saat itu dari sisi logistik dan semuanya. Kuda cuma punya berapa, pedang yang benar cuma berapa itu, asal pokoknya asal maju gitu aja. Jumlahnya tidak berimbang, ya. Jumlahnya tidak berimbang. Pada posisi semacam ini, terus perang menang karena dibantu oleh para malaikat. Yaitu Rasulullah sehari sebelumnya itu doa sampai nangis-nangis sampai surbannya jatuh 3 kali. Ini yang dikenal dengan istighosah. Ya, Rasulullah istighosah kepada Allah sebelum perang Badar. Maka ulangnya ini Rasul menyebut bahwa ini perang kecil, mau masuk ke perang besar. Kata para ulama, apa ndak keliru? Nah, di antara teknik mengenali bagaimana matan hadis itu terindikasi ada kecacatan atau tidak, itu adalah apabila bertentangan dengan common sense, cara berpikir yang sewajarnya. Karena Rasulullah itu orangnya sangat brilian, sangat jenius. Rasulullah itu kalau bicara tidak pernah bertele-tele. Rasulullah itu kalau bicara selalu padat dan selalu penuh makna. Sehingga kalau ada orang menyatakan hadisnya Rasulullah kok isinya hahaha, itu tidak mungkin. Coba Bapak cari satu hadis yang Rasulullah marah-marah gara-gara pasukannya nggak nurut waktu perang. Itu aja tidak ada. Nah, di perang Uhud, Rasulullah udah nyuruh jangan sampai turun pasukan Romat. Tapi akhirnya turun, akhirnya Rasulullah harus menderita luka yang cukup parah. Gigi Rasul sampai tanggal 2. Pahanya kesabet pedang, sampai Rasul tidak bisa berdiri. Sholat harus dengan sholat duduk. Tapi kan kita tidak ketemu satu hadis pun yang mengatakan gara-gara kamu ini. Tidak ada. Itu kayak apa Rasulullah itu baiknya. Sehingga kita bisa lihat dari situ. Nah, ini dianggap ini nggak masuk akal kalau perang nafsu disebut perang yang lebih besar. Tapi ulama yang ahli tasawuf itu memberi penjelasan begini. Kenapa perang melawan nafsu itu disebut perang besar? Karena memang dia lebih berat dari perang yang senyatanya. Perang fisik itu betapapun berat, musuhnya jelas kelihatan. Dan musuhnya berada di luar diri kita, bukan diri kita.
Sedang perang melawan nafsu, tidak kelihatan. Karena musuhnya adalah diri kita sendiri. Orang ngelawan orang lain itu lebih gampang daripada ngelawan dirinya sendiri, Pak. Orang bisa mengalahkan siapa saja, tapi belum tentu bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ketika orang sudah bisa mengalahkan siapapun, dia bisa tumbang oleh dirinya sendiri. Oleh kesombongannya. Fir'aun contohnya. Banyak orang-orang sombong yang akhirnya tumbang oleh egoismenya sendiri. Oleh egoismenya sendiri. Maka perang melawan diri sendiri yang gak kelihatan lebih berat daripada perang yang musuhnya kelihatan. Perang fisik itu betapapun berat, ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Tidak ada perang yang tidak berbatas. Ya, tidak tahu Ukraina sama Rusia ini mau sampai kapan batasnya, tapi yang jelas pasti ada batasnya. Tidak mungkin terus-terusan, itu tidak mungkin. Beda dengan perang lawan nafsu. Perang lawan nafsu itu tidak berbatas, sampai mati kita. Kalau saya ditanya, saya ini belajar sabar sampai kapan? Ya, sampai mati. Gitu. Terus kita ini harus tidak memperhatikan perempuan cantik yang bukan mahram sampai mati. Gitu loh ya. Terus kita nggak tertarik pada hal-hal yang tidak diridhoi Allah sampai mati. Sampai mati. Dan itu tidak gampang. Ya, karena setan akan terus berusaha narik orang. Meskipun sudah ribuan juta kali setan memberikan ide nggak kepake, tetap dicoba lagi. Tetap dicoba lagi. Kata setan kali-kali sekarang dipakai. Gitu. Itu loh, maka berat. Nah, disitulah para ulama akhirnya menunjukkan bahwa betul Rasulullah perang melawan nafsu itu berat karena nafsu itu berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan dan perang nafsu itu juga berhadapan dengan diri sendiri dengan tidak ada batas waktunya. Nah, saya tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana terus memerangi nafsu ini. Para ulama mengatakan cara memerangi nafsu itu sebenarnya ada 3 yang dasar, ada yang nambah 1. Kalau Syekh Ali Jum'ah itu menambah 1 lagi, dan itu persis seperti penjelasan para ulama juga. Cara mengalahkan nafsu itu yang pertama, Allah ta'kula illa indal faqah. Jangan makan kecuali lapar. Terus kalau makan sebisa mungkin jangan kenyang. Jangan kenyang. Maka yang kedua, mengalahkan nafsu itu wala Allah ta'kula illa indal faqah wala tanama illa indal ghalabah. Jangan tidur kecuali ngantuk. Yang ketiga, wala takallama illa indad darurah. Jangan ngomong kecuali kalau penting. Kalau tidak penting, tidak usah ngomong. Ya, orang sekarang itu penting, tidak penting, ngomong. Ngomongnya di medsos tapi mulutnya sih diam. Ya, tapi yang penting, tidak penting, tangannya gerak aja. Ya, gerak aja. Ya ini nafsunya terus terlayani kalau begini, tidak terkendali. Kalau orang itu sedikit makannya, makan hanya pada saat dia lapar, pasti sedikit makannya. Kalau orang sedikit makannya, maka akan banyak laparnya. Orang yang banyak laparnya, kata para ulama itu, perut yang lapar itu seperti mendung bagi jatuhnya hujan hikmah. Kenapa ada ulama yang kalau ngomong itu dalam dan nyampe ke hati kita? Itu ulama biasanya ahli lapar. Kalau ulama itu doyan makan, itu ngambang ngomongnya. Tidak mampu nembus hati. Karena pintu hikmah itu dekat dengan perut lapar. Jadi kalau perutnya dengan lapar itu gampang, ilmu laduni masuk itu gampang, ilmu hikmah masuk itu gampang. Tapi kalau orang kenyang terus, tidak mungkin. Apalagi kenyangnya tidak halal, harus bubar. Ya. Bubar.
Kalau sudah tidak halal, sudah tidak bisa sudah. Gitu. Jadi itu. Yang kedua, Allah tanama illa indal ghalabah. Tidak tidur kecuali ngantuk. Kalau orang tidak tidur kecuali ngantuk, itu berarti akan panjang qiyamul lailnya, salat malamnya panjang, zikir malamnya panjang, gitu. Tapi urusan ngantuk dan ngantuk itu juga yang banyak orang tidak tahu berkaitan dengan masalah makanan. Kalau berkaitan dengan capek, lelah itu wajar lah. Kalau capek, lelah, ngantuk, monggo, itu halal. Tapi ngantuk itu juga berhubungan dengan makanan, Pak. Orang yang makanannya halal itu tidak akan ngantuan. Nanti jenengan praktekkan. Kontrol benar makanan itu. Jangan sampai tidak halal. Nanti rasakan. Kan tidak ngantuan. Ringan, untuk ibadah ringan, untuk ini ringan. Tapi begitu kita kemasukan barang haram, ngantuan. Ngantuan. Nah, kalau kita tidak sadar kemasukan barang yang tidak halal, itu ngantuan efeknya. Tapi kalau kita sadar makanan ini haram kita makan, makanan ini tidak halal kita makan, itu efeknya akan kita berubah menjadi orang yang liar. Yang semula matanya itu tunduk kalau ketemu lawan jenis, sekarang jadi jelalatan. Yang semula tidak pernah mikirin siapapun, sekarang jadi mikirin gitu loh ya. Yang semula itu tidak pernah berani berpikir yang ndak-ndak, itu sekarang pikirannya ndak-ndak, gitu loh ya. Kenapa begini? Makanan haram itu akan berubah jadi energi haram. Energi haram itu pasti menuntut perbuatan haram. Jadi orang yang memasukkan makanan haram ke dalam tubuhnya, kita tunggu. Pasti akan lahir perbuatan haram. Tidak bisa. Mau tidak lahir perbuatan haram, tidak bisa. Itu sudah sunnatullahnya. Itu sudah sunnatullah. Nah, kalau kita kepingin kuat ibadah, yang pertama harus kita lakukan adalah pastikan makanan halal. Sangat lucu kalau orang itu nanti puasa tapi tidak jaga makanan halalnya. Tidak jaga pandangannya dari yang haram. Itu lucu. Puasa itu menahan diri dari yang halal. Makanan di rumah bapak itu halal semua. Uang bapak nyari, jungkir balik nyari yang halal. Istri masak halal. Begitu puasa, tidak boleh makan. Jelas-jelas halal, tidak boleh dimakan. Minuman di rumah halal tidak boleh dimakan. Istri kita halal tidak boleh juga, gitu loh ya, tidak boleh juga. Jadi kita dilatih tahan terhadap yang halal. Betapa lucunya kalau orang itu sudah dilatih tahan terhadap yang halal. Tahu-tahu bukannya haram. Itu kalau ada istilah di atas goblok ya itu. Kalau bodoh sudah tidak mungkin. Nah, terus untuk apa dia dari subuh sampai maghrib ninggal halal kalau ternyata dia harus berbuka yang haram? Nah terus untuk apa dia ngindar-ngindar dari istri kalau ternyata masih ngelirik perempuan lain? Ini apa gunanya puasanya? Gitu ya. Maka termasuk yang membatalkan, mengurangi, bahkan bisa membatalkan pahala puasa itu an-nadhuru bisyahwat. Pandangan dengan syahwat dan seterusnya. Itu karena persoalan itu, ya. Ayo kalau selesai kita Oke. Baik, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita untuk bisa menundukkan nafsu kita. Wabil khusus nanti di Ramadan kita siapkan diri kita untuk benar-benar menata semua ibadah kita, menguatkan semua kebiasaan-kebiasaan kita ala dini wa kulli niyatin shalih wa la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'atika sultanika allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammadin rabbil alamin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من المخلصين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات الى النور وجنة الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواجنا وذريتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قابلين لها واتم علينا قابلين لها واتم علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.